Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan analisa saham bagus yang rutin bagi dividen dengan kenaikan laba bersih 39% pada kuartal 3 2024. Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So silahkan simak sampai akhir karena nanti kita akan membandingkan saham-saham terbaik di sektor yang sama. Dari kolom pemberitaan, surplus 39% laba ASDM pada kuartal 3 2024 sebesar 14,5 miliar rupiah. Nah, jadi pendapatan dan juga laba bersih ASDM ini didapatkan dari 72% premi neto, 9,1% hasil investasi, 16,4% dari komisi, dan lainnya 2,5%. Sedangkan untuk premi asuransinya ada premi kecelakaan 38,9%, premi kebakaran 44,9%, kendaraan 4,3%, sisanya ada pengangkutan 3,5%, rangka kapal 6,6%, dan rekayasa 1,8%. Dari harga saham kita melihat ya, closing di Rp498 per saham pada hari Jumat lalu dengan kenaikan tipis 0,4%. Dan kita lihat guys ya, memang di hari Jumat lalu ada sedikit kenaikan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari fundamental ASDM ini merupakan kinerja yang cukup baik guys ya, terutama pada kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3 2024 labanya rata-rata mengalami kenaikan secara year on year. Secara valuasi PE ratio juga di angka 9,8 kali dan PBV 0,5 kali. Tentu saja ini valuasi yang sebenarnya masih cukup menarik. Tapi kembali lagi nanti kita akan bandingkan guys ya dengan saham di sektor yang sama. Apakah masih ada saham yang lebih baik dari ASDM atau tidak? Dari sisi profitabilitas, net profit marginnya 7,32%, ya tidak terlalu rendah juga. Lalu yang terpenting adalah ternyata saham ini rutin bagi dividen guys ya. Jadi untuk dividen terakhir yang dibagikan adalah Rp40 per saham dengan yield 8%-an itu di tanggal 4 Juli 2024 dengan dividen payout ratio 79,43% dari laba bersihnya dibagikan sebagai dividen. Jadi ASDM ini merupakan saham yang rutin bagi dividen. Ya, merupakan saham yang cukup bagus guys ya dan juga rutin bagi dividen. Tapi tentu saja ada kelemahannya guys. Kelemahan dari ASDM ini adalah sahamnya kurang liquid ya guys ya. Jadi teman-teman yang mungkin memiliki modal besar harus mencari alternatif lain ya, atau mencari saham lain yang secara likuiditas besar, yang juga secara dividen juga besar. Nanti kita akan coba bandingkan ya dengan saham-saham sejenis di sektornya. Dari return on asset 2,2% dan return on equity 6,78%, kita melihat sih memang ini cukup menarik. Namun sekali lagi ya sahamnya kurang liquid. Nah, ini berdasarkan composition of shareholders di mana PT Equity Development Investment Tbk ini menjadi pengendali ya dari ASDM memegang 73,3%. Lalu untuk masyarakat non-warkatnya 13,7%. Lalu ada PT Artavest Tbk memegang 6% dan PT Prima Tunas Investama memegang 5,3%. Ada porsi masyarakat warkatnya ya yang memegang saham dalam bentuk sertifikat gitu ya, atau ya ada suratnya gitu ya, 1,7%-an. Dan di sini kita melihat ya untuk harga IPO-nya ternyata cukup tinggi ya di angka 6.500 dan kemungkinan sudah stock split juga. Dan listing date-nya juga cukup lama ya, itu di 15 Desember 1989 seperti itu. Jadi merupakan salah satu perusahaan yang ada di Bursa Efek yang listing sudah cukup lama. Nah, jadi di sini pun ya kita akan melihat historical dividennya. Untuk dividen dari ASDM ini terakhir bagi dividen Rp40 per saham di 3 Juli 2024 ya. Untuk cum date-nya ex date di 4 Juli 2024 dengan payment date 26 Juli 2024. Jika kita perhatikan, memang ASDM ini tidak pernah bolong ya bagi dividen guys ya. Dari sejak 2009 sampai dengan tahun pandemi pun ini tidak bolong gitu ya. 2020, 2021, 2022, 2023 sampai 2024 terus selalu membagikan dividen. Jadi mungkin teman-teman melihat saham ini saham yang tidak menarik ya. Namun secara rutinitas pembagian dividen ternyata pembagian dividennya pun di sini kita lihat cukup rutin. Dan untuk tahun 2025 dengan laba bersih yang meningkat guys ya, kita melihat untuk dividen yield-nya ini potensinya masih sama di angka 8%-an. Jadi di sini kita akan membandingkan guys ya dari ketiga saham di sektor asuransi menggunakan menu Stockbit comparison. Nah, di sini kita selalu menggunakan Stockbit ya, baik itu untuk menganalisa saham secara fundamental, teknikal, dan kita pun berinvestasi menggunakan Stockbit sekuritas ini. Karena ya saya rasakan untuk trading oke ya, untuk swing juga oke, untuk invest jangka panjang juga sangat oke ya, karena ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya melalui
fiturnya Stockbit Sekuritas, namun saya tidak menemukan fitur tersebut di sekuritas lain. Bahkan UI-nya pun ya kita lihat ini sangat menarik untuk Stockbit Sekuritas. Jadi di sini menggunakan Stockbit Comparison, teman-teman bisa membandingkan lebih dari 5 saham sekaligus guys ya. Tinggal teman-teman tuliskan saja di sini stocks-nya, misalkan saya masukkan BBTN gitu ya. Misal saya masukkan BBTN, nah nanti akan ditambahkan guys ya. Nah, ini teman-teman bisa menganalisa guys ya, lebih dari 5 saham sekaligus ya, untuk teman-teman bandingkan secara rasio fundamental, saham mana nih yang lebih bagus ya performanya. Nah, jadi kita akan bandingkan ya antara ASDM, PNLF, dan juga saham Tugu. Nah, kira-kira mana nih yang lebih menarik ya dibandingkan dengan ASDM? Berdasarkan PE ratio ya guys ya, valuasinya ternyata pair yang paling menarik dari ketiga saham ini adalah saham Tugu ya, dengan PE ratio 4,7 kali, sedangkan ASDM 9,89 dan PNLF 9,28 kali. Lalu dari sisi market capital juga ternyata di sini kita melihat guys ya, bahwa ASDM market cap-nya 191 miliar, untuk PNLF 14 triliun, sedangkan Tugu 4,1 triliun ya. Berdasarkan market cap ternyata PNLF yang lebih besar. Lalu kita lihat dari sisi net profit margin guys. Untuk NPM-nya ternyata yang paling besar adalah saham Tugu dengan net profit margin 22,5%, sedangkan PNLF 12,6% dan ASDM yang paling kecil 7,3%-an. Lalu kita akan cek juga dari return on asset ya, yang paling besar ternyata di sini adalah Tugu 2,5% dan ASDM 2,2%. Return on equity juga terbesar adalah Tugu 7,6% dan ASDM di urutan kedua dengan ROE 6,78%. Lalu kita akan cek juga dari sisi dividen ya guys ya. Untuk dividen yield terbesar ternyata jatuh ke saham Tugu dengan yield 12,72%, sedangkan ASDM di urutan kedua 8%-an. Sedangkan untuk PNLF ternyata tidak rutin ya bagi dividen, sehingga teman-teman bisa hilangkan saja PNLF-nya sebagai pilihan ya untuk investasi tentunya. Tapi saya rasa ketika PNLF ini naik maka akan banyak sekali trader yang masuk ya. Jadi PNLF ini sebenarnya lebih condong untuk para trader seperti itu. Lalu kita akan lihat dari price performance untuk di 3 bulan terakhir ya guys ya, 3 bulan price returns ternyata yang paling mengalami kenaikan tinggi adalah PNLF 36,69%. Sedangkan di 3 bulanan ini saham Tugu ya kemungkinan ya masih cukup sideways, hanya naik 1,3% saja, sedangkan ASDM naik 4,18%. Di 1 tahun price returns kita cek ya guys ya, kenaikan harga paling tinggi itu pun jatuh ke PNLF 69%, sedangkan Tugu hanya naik malah turun ya 10%-an, dan ASDM juga turun 3,3%. Nah, itu adalah price return ya dari 1 tahunannya ASDM, PNLF, dan juga Tugu. Berdasarkan book value ya guys ya, atau PBV juga teman-teman bisa bandingkan ya guys ya, dari total aset, liabilitas, ekuitas, dan lain-lain. Ini pun bisa teman-teman bandingkan. IPS-nya juga bisa, dan kita lihat juga dari cash flow, ini bisa teman-teman bandingkan juga. Ya, ternyata PNLF memiliki free cash flow yang terbesar, itu 8 triliunan ya guys ya, 8,2 triliun, sedangkan Tugu 216 miliar saja, seperti itu. Nah, jadi ini sangat berguna ya untuk teman-teman yang mungkin masih bingung mau investasi di saham apa, tinggal teman-teman bandingkan saja. Dari sisi volatilitas saya melihat PNLF ini yang paling juara, sedangkan dari sisi dividen ternyata saham Tugu. Dan juga kalau misalnya kita lihat ya, PNLF dan Tugu ini secara likuiditas cukup besar, tapi ASDM dengan dividen 8%-an ya yang cukup stabil, namun ternyata sahamnya ini kurang liquid ya guys ya. Jadi fitur-fitur yang ada di Stockbit tentunya akan memudahkan kita ya, dan juga untuk memudahkan para investor pemula yang belajar investasi di saham juga. Dengan rasio-rasio fundamental yang ada di Stockbit, saya rasa ini akan sangat membantu teman-teman. Jadi teman-teman yang mau download ataupun mendaftar ya, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Oke guys, jadi untuk ASDM, nah di sini kita akan coba lihat ya berdasarkan teknikalnya, di mana ASDM pada hari Jumat lalu sebenarnya masih ada normal distribution guys ya. Kita akan cek distribusinya, kemungkinan sih dari domestik ya, sedangkan foreignnya cukup netral, dan kita lihat memang tidak ada ya sedikit sekali lah transaksi dari investor asing ini. Namun kita lihat domestik ada normal distribution itu dari AZ, YP, dan XC, sedangkan SQ, NI, XL terpantau akumulasi. Jadi untuk ASDM,
kita melihat ya bahwa ini cukup sideways, namun beberapa kali memang ASDM ini memiliki volatilitas yang tinggi ya, karena kembali lagi sahamnya kurang liquid, jadi sangat gampang dinaikkan. Nah, di sini sempat ada jarum tinggi gini, yang berarti ini volatilitasnya cukup tinggi sehingga banyak trader ataupun investor yang sebenarnya kurang suka ya dengan saham-saham seperti ini. Tapi kita melihat ya harganya saat ini justru sedang oversold atau jenuh jual. Apakah ada potensi ASDM bisa naik lagi dengan konsisten? Ya bisa saja kalau misalkan kembali diakumulasi seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas PNLF ya, di mana PNLF di hari Jumat sebelumnya ada kenaikan 3,59% di harga Rp462 per saham, dan kita lihat memang PNLF juga ini masih cukup uptrend. Lalu jika kita lihat ya masih ada distribusi, dan ini normal distribution. Distribusinya dari domestik ya, sedangkan asing malah akumulasi, itu ada BK atau JP Morgan, AK, ZPCC, dan juga TP juga terpantau melakukan akumulasi. Nah, ini ternyata menarik guys, di saat investor domestiknya rata-rata ya melakukan distribusi, tapi investor asing malah akumulasi. Dan net buy pada hari Jumat lalu adalah 28,16 miliaran, jadi cukup besar juga guys. Kalau misal kita lihat kenaikan PNLF di hari Jumat kemarin itu dengan volume transaksi yang cukup tinggi, jadi ini sebenarnya yang disukai ya oleh para trader, yang mana pastinya ketika PNLF akan dinaikkan kembali, pasti banyak trader yang masuk ya, aji mumpung lah di saham PNLF ini. Seperti itu guys. Jadi menarik guys ya, beberapa rasio, beberapa indikator yang ada di Stockbit Sekuritas juga bisa kita gunakan ya secara free, bebas ya. Mau kita gunakan 5 indikator, 6 indikator, it's okay ya guys ya. Dan ya itu bebas ya, dan tidak seperti di TradingView. TradingView hanya dibatasi 2 saja ya. Selanjutnya kita akan coba lihat saham Tugu, di mana Tugu pada hari Jumat kemarin malah terkoreksi 0,85% di harga Rp1.170 per saham, dan kita lihat ada distribusi besar itu dari CCGRYP guys. Coba kita tracking ya untuk domestiknya. Di sini ada distribusi, sedangkan foreign ada akumulasi, itu dari AI dan juga XA, sedangkan AK dan BK malah terpantau distribusi, tapi memang net buy-nya pun dari asing ini tidak terlalu besar ya, hanya 720 jutaan aja. Jadi untuk saham Tugu kita lihat masih ada distribusi besar, sehingga harga sahamnya ini berpotensi masih akan turun ya, meskipun kemarin ketika menyentuh support MA150, Tugu ini dia sempat oversold. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mencoba untuk ambil lagi saham Tugu, bisa tunggu di sekitar 1135 sampai 1140 guys ya, untuk reakumulasi kembali saham Tugu di zona oversoldnya. Jadi untuk saham Tugu ini sempat naik ke 1280 ya sebagai resisten terdekatnya. Jika teman-teman mau swing juga ya, target untuk take profitnya ya, take profit terdekatnya adalah di 1285 ya guys ya, 1280 sampai 1285 seperti itu. Nah, jadi menurut teman-teman mana nih yang paling menarik ya? Apakah saham ASDM yang kita lihat volatilitasnya juga cukup tinggi ya karena kurang liquid juga, ataukah PNLF ya, ataukah saham Tugu? Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar, saham mana yang paling menarik dan tujuan teman-teman untuk apa gitu ya. Misalkan saya pilih saham Tugu untuk investasi saja, saya pilih PNLF Kak untuk trading aja, misalkan seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar, dan untuk weekend kali ini saya khususkan ya untuk teman-teman viewers dari Invest Saham, silahkan mau bertanya saham apa yang ingin dibahas. Jika teman-teman ada saham nyangkut pun akan kita bahas ya. Silahkan tinggal dituliskan saja. Misalkan Kak saya nyangkut di BBRI ya, saya nyangkut sekian-sekian, saya harus gimana misalkan. Atau misalkan teman-teman nyangkut di saham yang tidak bagi dividen. Misalkan Kak saya nyangkut di saham yang tidak bagi dividen, average sekian ya, saya nyangkut sudah cukup lama misalkan, seperti itu ya. Silahkan tuliskan saja di kolom komentar, nanti kita akan provide untuk teman-teman dan akan kita bahas juga ya guys ya di video kita. Oke guys, terima kasih sudah menonton ya, thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.